Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial bagaimana kita menghitung sebuah kompresor sentrifugal di mana kompresor sentrifugal tersebut dalam soal ini dalam soal pemahaman ini digunakan untuk mengalirkan gas. Gasnya terdiri dari C4 92%, C2H6 3%, C3H8 2%, nitrogen 2,5%, CO2 0,5%. Nah, di mana temperatur gas tersebut masuk ke dalam kompresor adalah 25 derajat Celcius. Artinya temperatur gas ini adalah 25 derajat Celcius dengan tekanan 5,5 megapascal. Di mana tekanan rasio dari aliran gas di dalam kompresor tersebut adalah 1,5. Nah, aliran gas tersebut, gas ini dialirkan dengan sejumlah 1 juta metrik kubik per hari. Jadi ini 1 juta. 1 juta meter kubik per hari. Nah, di sini kita akan diminta untuk menghitung temperatur gas yang keluar kompresor dan energi yang dibutuhkan. Nah, di sini jika polytropic efisiensi dari kompresor tersebut adalah 0,76% atau 76% efisiensinya. Baik, di sini kita akan mengalirkan gas ini di mana tekanan masuk adalah 2,5, temperatur 25 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa temperatur gas yang keluar dari kompresor. Nah, di sini tekanan yang keluar dari kompresor belum diketahui juga. Nanti tekanan yang keluar dari kompresor akan kita hitung juga. Baik, saya akan buka ISIS saya. Kemudian di sini komponen list dan fluid package-nya belum saya setting. Kemudian kita akan untuk memulai hitungan kita harus masukkan komponen list terlebih dahulu. Mengklik add. Nah, komponen list di dalam yang masuk ke dalam kompresor tadi di dalam soal adalah CH4 92%. Ini CH4 metana CH4. Sini ada CH4 metana, masukkan. Kemudian satu lagi C2 etana. Kemudian masukkan lagi dalam soal ini adalah C3H8 propana. Kemudian masukkan lagi nitrogen N2 nitrogen. Kemudian kita masukkan lagi CO2 ini CO2 kita masukkan ke dalam komponen listnya. Oke, udah selesai. Fluid package-nya kita setting. Artinya kita setting dengan menggunakan metode perhitungan. Di sini saya mengambil metode perhitungannya adalah Penn-Robinson. Kita lihat statusnya, properti dari fluid package-nya, komponen listnya status oke. Artinya kita bisa lanjutkan prosesnya. Kemudian saya klik simulasi. Di sini simulasi saya klik. Di sini kita sudah tersedia closed case, di mana kita harus masukkan material streamnya, kemudian material stream untuk aliran keluar, dan aliran energinya.
Jadi ada 3 aliran, aliran masuk dan aliran keluar, ada aliran energi. Kemudian kita butuh kompresor. Ini kompresor, saya pindahkan sini. Nah, kita setting aliran masuk ke dalam inlet. Inletnya adalah alirannya 1, sedangkan outletnya adalah 2. Kemudian energinya kita menggunakan Q100. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita ubah ini ya supaya kelihatan lebih menarik. Oke, sekarang aliran masuk. Aliran masuk, kita belum masukkan komponen list atau material-material aliran masuk apa saja yang terlibat di dalam satu itu. Temperatur juga belum ada, tekanan juga belum ada, dan molar flow-nya juga belum ada. Maka dari itu kita masukkanlah aliran-aliran yang masuk ke dalam kompresor tersebut. Klik 2 kali aliran 1. Sini kita mulai masukkan komposisi metan. Metan di sini komposisinya 92% mol. Artinya 0,9 di sini 0,92. 0,92. Nah, di sini karena dia satuannya adalah fraksi mol, maka saya klik fraksi mol. Kemudian etan. Etannya 3%. Etannya 3%. Di sini saya tulis 0,03%. Sekarang profan. Profan adalah 2%. Saya masukkan di sini 0,02%. Nitrogen 2,5, 0,025. Kemudian CO2 0,005. Kita lihat totalnya adalah 1, berarti persentase dari komposisi mol fraction-nya adalah benar. Kalau lebih maka ada yang kurang, ada yang salah menginputkan. Oke, saya klik OK. Sudah semua. Sekarang kita butuh kondisi operasi, kondisi dari aliran yang masuk perlu kita setting. Dan di sini kondisi aliran yang masuk, temperatur yang masuk ke dalam kompresor itu adalah 25%. Di sini kompresor yang masuk 25%, 25 derajat Celcius maksud saya, maaf. Dan tekanan di sini adalah 5,5 MPa, megapascal. 5,5 satuannya, karena satuannya MPa atau megapascal, ini kilopascal, kita rubah satuannya adalah MPascal. Oke. Kemudian yang belum diketahui adalah mole flow-nya. Sekarang mole flow-nya adalah aliran gasnya. Di sini kita lihat aliran gasnya ada 1 juta. Nah, ini 1 juta. M pangkat 3 per hari. Ini 1 juta. Oke, di sini karena satuannya ada satuan, bukan satuan mol, maka kita masuk ke bagian mass flow-nya. Mass flow. Oh, sorry, saya cancel dulu. Di sini saya ketik 1 juta. 1 juta berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 1 juta. Oke, 1 juta N. Nah, satuannya maaf, bukan di sini mungkin. Saya hapus dulu ini, saya pastikan ini. Nah, di sini ya. Nah, saya cancel dulu. Satuannya adalah ada N. Nah, ini N satuannya normalitas 1 juta. Ini
Ini saya ubah sini 1 juta, 1 juta, 1 juta and per day. Ini ya. Oke, status sudah benar. Buktikan dengan berarti semua komponen sudah kita isi dengan status oke. Selanjutnya adalah aliran yang pada bagian unit dari kompresornya itu yang akan kita masukkan data-datanya. Dengan mengklik 2 kali, kemudian kita masuk ke parameter. Nah, di parameter ini kita masukkan datanya adalah di sini tekanan rasio 1,5. Tekanan rasio 1,5. Di sini tekanan rasionya 1,5. Oke. 1,5 tekanan rasionya, kemudian polytropic efisiensi 0,75. Polytropic efisiensi. Oke, ini saya hapus dulu. Polytropic efisiensi harusnya di sini. Ini saya hapus dulu. Hapus. Polytropic efisiensi 76 ya. 76. Polytropic efisiensi 70. Polytropic efisiensi 76. Oke. Dan di sini pressure ratio itu 1,5. Status oke. Di sini adiabatik efisiensi itu 7. Hasilnya adalah karena ada status oke. Adiabatik efisiensinya 74,8, kemudian horsepower-nya adalah 642,5. Oke, saya masuk ke dalam aliran yang keluar dari kompresor. Kita dapat itu. Nah, di sini kita lihat operating mode. Ini macam-macam metode. Ada sentrifugal karena di dalam soal kita adalah diminta sentrifugal. Kalau kompresor ini operasinya itu menggunakan reciprocating, maka kita ganti dengan reciprocating. Nah, di sini kita diminta menggunakan sentrifugal. Operasinya menggunakan sentrifugal. Oke. Sekarang kita lihat worksheet-nya. Di bagian worksheet-nya. Aliran yang temperatur keluar. Temperatur keluar di sini tertulis dihasilkan oleh perhitungan HISIS-nya adalah 6,74. Jadi temperatur keluarnya adalah 62,74. Ini temperatur keluar itu 6, nah di sini temperatur keluar dari gas kompresor tersebut. Ini saya copy. Saya pastekan sini. Jadi temperatur yang keluar dari kompresor tersebut adalah 62, berapa tadi ya? 62,74 derajat Celcius. Nah, tekanan gas yang keluar kompresor itu dalam hitungan HISIS-nya berapa? Jadi terjadi kenaikan tekanan 8.250. Jadi 8.250 kilo pascal. Jadi terjadi kenaikan tekanan sebesar 8.250 kilo pascal. Dan efisiensi atau maksud saya itu power dari kompresor adalah ini 2 maaf supaya mudah masuk sini aja. Ini kilowatt, contohnya adalah kilowatt.
Contohnya adalah kilowatt. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi temperatur yang keluar dari kompresor itu didapatkan 62,74 derajat Celcius dan tekanannya 8.250 kPa. Sedangkan power dari kompresor tersebut 642,54 kW. Saya kembali lagi ke resistnya. Dan di sini saya akan coba memunculkan data yang keluar dari aliran 2 ini. Kita bisa munculkan di flowsheet-nya. Jadi dengan mengklik bagian ini, saya klik seperti ini, kemudian klik kanan, show table. Jadi akan muncul data, seperti ini dengan jadi temperatur keluar itu 62,74 Celcius, tekanan 8.250 kPa, mole flow rate-nya 1.859. Kemudian di sini datanya saya munculkan kembali dengan mengklik di gambar panah ini, klik, kemudian klik kanan, kemudian show table. Ini ada aliran panas dari si kompresor tersebut. Jadi heat flow-nya itu 2,3 kali 10 pangkat 6 kJ per jam, atau tadi powernya adalah 642,5 kW. Nah, kemudian di aliran yang pertama ini kita munculkan datanya. Table. Ini datanya. Data dari aliran bedanya. Jadi aliran satu ada, aliran kedua ada, aliran dari heat flow-nya ada. Jadi kita lihat aliran yang masuk di sini 1859 dan keluar dari kompresor sama 1850. Jadi material balannya sama, aliran masuk sama, dan keluar itu sama. Hanya temperaturnya yang berbeda, terjadi kenaikan temperatur karena efisiensinya adalah di sini parameter efisiensinya adalah 76%. Nah, digunakan adalah mode operasi dari kompresornya adalah menggunakan sentrifugal. Bisa saja di sini dengan kita menggunakan reciprocating dengan mengklik sini adalah reciprocating. Kita lihat di sini reciprocatingnya kilowattnya 642 itu sama, kemudian worksheetnya ini bersama. Datanya yang didapatkan sama. Ini didapatkan data seperti ini kalau kita menggunakan reciprocating. Kalau kita menggunakan sentrifugal, ini kita klik kembali ke desain, bagian parameter ke sentrifugal. Ya, sentrifugal, maka hitungan akan berubah sendiri. Oke, demikianlah untuk soal pemahaman yang kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan apabila konten ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe agar konten ini lebih dapat bermanfaat atau konten ini akan terus berkembang di kemudian hari. Kemudian jangan lupa apabila Anda menganggap komponen ini bermanfaat, silakan klik like. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.